Nah ini yang aneh saya kira Gus. Gimana tanggapan Gus Rusdi? Kelihatannya pemuka-pemuka Islam yang lain tuh kok umumnya tegang itu, apalagi akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir ini, semua hal yang menyangkut agama itu dihadapi atau ditangani dengan itu karena kekurangan dalam diri mereka sendiri. Ya, kekurangan dalam diri mereka sendiri bahwa Islam dalam menghadapi atau merespons tantangan-tantangan atau gangguan dari luar itu punya dua cara, dua pendekatan. Satu, pendekatan kultural, itu sih gak ada humornya dah, hal-hal. Dan yang satu lagi ya juga gak ada humornya, pendekatan institusional atau kelembagaan. Ini, nah sekarang kita lihat pada kultural tanpa humor, yaitu pada abad ke-5 Hijri itu ulama mulai mempersoalkan ziarah kubur. Nah, yang setuju ziarah kubur yang melakukan hal itu ziarah semuanya, ya anggap aja dah pucuknya jadi NU lah, gampang. Lah yang tidak setuju ya itu pucuknya jadi Muhammadiyah lah, kan begitu sudah. Iya. Bangsa Ibnu Taimiyah segala macam. Ya sudah seru aja. Kalau kita jangan gitu ya. Nah, itu. Nah, adapun yang lain itu dari kelembagaan. Umpamanya saja Majelis Ulama. Dia ada kan cuma melihat Islam sebagai katakanlah terancam dari luar. Orang di Majelis Ulama itu nggak ada orang pinter. Semua bodoh-bodoh itu. Dari segi apa bodohnya? Loh, mereka itu tahu cuma mungkin ya hukum, terus itu administrasi dan lain-lain. Tapi kalau ilmu kehidupan itu nggak paham itu udah. Maksud Gus Dur apa? Kalau mereka paham, tentu produk-produk atau fatwa-fatwa yang lahir tidak akan seperti itu. Iya, akan menampung humor lah. Akan menampung. Mulai ya. Kan? Oke, Bung Taufik ada SMS atau telepon yang bisa dibacakan, Bung Taufik? SMS ini dari Pak Ahwan, pemuka agama yang tidak bisa humor itu tidak tahu kalau Tuhan Maha Kasih. Mereka memahami keagungan Tuhan sebagai hal yang menakutkan. Padahal apapun yang dilakukan umatnya tidak akan berpengaruh pada keagungan Tuhan. Berikutnya SMS dari Pak Wan Abud. Menurut saya semakin susah orang menerima humor, semakin rendah tingkat kecerdasan emosionalnya. Kemudian tanggapan dari Pak Eko di Priuk, Gus Dur masuk saja grup Sri Mulat katanya karena lucu. Kita sapa dulu Pak Daniel yang saat ini sudah bersama kita. Selamat pagi Pak Daniel. Selamat pagi, Assalamualaikum Kiai. Iya, ada dua pertanyaan Kiai, pengen tahu aja jawabannya Kiai. Waktu Nabi Muhammad SAW itu diutus sama Allah sebagai Rasul, yang mau ditanya itu kan di Jazirah Arab ya Gus ya. Yang saya mau tanya Gus Dur, saat Nabi menjadi Rasul, bagaimana wilayah-wilayah lain? Apakah dia mendengar Nabi Muhammad ada di sana, atau dia itu saat itu bagaimana situasinya Gus Dur? Itu yang pertama. Yang kedua Gus Dur, di dalam kubur ulama-ulama kita bilang akan ada pertanyaan, man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka gitu Gus Dur. Bagaimana orang meninggal zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim? Itu waktu kita ditanya ulama Nabi Muhammad, itu bagaimana dulu pertanyaannya sama atau pertanyaan beda Gus Dur? Itu aja. Assalamualaikum.